Hadirin kuliah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita hingga malam ke-21 bulan Ramadan. Salah ya? Malam keberapa sekarang? Iya. Soalnya kadang-kadang kalau di rumah udah pada bikin kue, itu ingatnya mau lebaran, Bu. Kalau di rumah bikin kue, terus nggak boleh dimakan. Ya. Yang disugin ke kita cuma yang gosong aja tuh. Yang udah pada itu baru boleh dimakan tuh ya. Sama karena yang ibu-ibu sudah pada minta baju kan, beliin baju tuh. Berarti udah tanggal 21 nih gitu ya. Udah mau lebaran ya. Malam ini kita akan menyinggung perkara 10 terakhir bulan Ramadan. Kata Siti Aisyah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Hadis ini kita jumpai di Bukhari Muslim. Kata Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad itu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fil ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-lail wa yaqadu ahlah wa shadda al-mizar, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir, ya, tanggal 21 sampai 30 tuh, 10 terakhir itu, kata Siti Aisyah, beliau ahya al-lail, menghidupkan malamnya tuh, membangunkan keluarganya. Di pertama menghidupkan malamnya, yang kedua membangunkan anggota keluarganya, dan yang ketiga mengencangkan pinggangnya, ikat pinggang, ya, sarungnya dikencangkan. Jadi ini sunnah yang Rasul ajarkan kepada kita. Pertama, menghidupkan malam-malam itu. Jadi kalau misalnya ibu di 10 terakhir itu, kalau bapak susah bangun, bangunkan, ya. Atau sebaliknya, ya mungkin karena sekarang bulan saum, kita bisa sekalian sahur, ya gitu ya. Boleh sekalian tuh. Tapi maksud di sana adalah qiyamul lail, salat malam, ya. Kemudian baca Quran, zikir, berdoa, baca sholawat. Maksudnya itu, Pak, menghidupkan malam tuh, bangunkan. Bahkan kata Abu Hurairah, ya, dalam hadis lain Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, rahimallahu imra'atan, Allah akan merahmati para wanita, ya, idza qamat fasolat, apabila dia bangun malam kemudian sholat, lalu wa yaqadat zaujaha, lalu membangunkan suaminya tuh untuk bareng sholat malam itu. Fin aba, apabila suaminya tidak mau dibangunkan tuh, Rasul bilang fanadhahat biwajhil ma, maka para ibu-ibu, mama boleh mengkepretkan air ke wajah suaminya tuh. Boleh, Bu. Kalau suaminya nggak mau bangun, atau anak ibu nggak mau bangun, ya, maka disunahkan mengepretkan di wajah suami atau anak itu dengan air, dipercikan, bukan disebor pakai ember, ya, nggak boleh. Dikepretkan cukup air. Lah, percikan air itu berupa rahmat, Bu. Islam itu enak, Bu, ya. Percikan air yang sedikit itu, yang sejuk itu jadi rahmat. Rahimallah, Allah merahmati kepada ibu-ibu atau mama yang membangunkan suaminya itu. Dan apabila tidak bangun, dia boleh memercikan air. Begitu juga sebaliknya, kalau suami yang lebih dulu bangun, lalu dia sholat, bangunkan istri. Kalau nggak mau bangun,
boleh percikan dengan air sedikit saja, ya. Percikan itu rahmat. Kalau nggak mau bangun juga, bacakan di telinganya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti bangun. Atau nggak bisa, bacakan Yasin. Yasin. Bangun dia. Nah, jadi hidupkan malam nih, Bu. Jangan terlalu banyak tidur, ya. Ada pepatah Arab, Bu. Kata orang Arab nih, Bu. Al-lailu tawilun fala tukassir bimanamiha. Malam ini begitu panjang dan jangan kau perpendek, jangan kau kurangi dengan tidur kalian. Ya. Maksudnya malam Ramadan ini panjang, jangan kita perpendek dengan tidur. Ya. Jangan dipersingkat dengan banyaknya tidur. Artinya apa? Harus kita isi itu. Ya. Ahya al-lail wa yaqadhu ahlah. Bangunkan keluarga. Dulu Nabi Muhammad itu istrinya 9, Bu, rumahnya jauh-jauhan tuh, ya. Dibangunkan satu persatu, didatengin, assalamualaikum. Yang kebetulan bukan gilirannya tuh, ya. Bangun. Di kita enak, di Indonesia atau sekarang ini ada yang keliling bangunkan sahur, ya. Terima kasih juga kepada mereka tuh. Sekarang dibantu dengan handphone, lebih mudah lagi kan, nggak repot. Dulu harus didatengin, membangunkan keluarga tuh. Yang ketiga, kata Rasul bilang, wasyaddal mizar, mengencangkan ikat pinggang, maksudnya mengencangkan sarung. Maksudnya jangan terlalu sering menyambangi istri pada 10 malam terakhir ini, ya. Maksudnya pray. Nah, gitu ya. Pray dulu 10 hari ini mana, ya. Sekalipun makanannya gizi tinggi tuh, ya, makanannya kalorinya kan besar, Bu. Ibu nyuguhin makanan daging kambing, ya, empal gentong, yang enak-enak aja tuh kan. Udah kalorinya naik, energinya tinggi kan. Tapi di 10 malam terakhir Rasul bilang wasyajjal mizar, kurang itu, hentikan. Untuk apa? Kita berusaha untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih itu malam Lailatul Qadar itu. Ya. Karena Rasul menyuruh kita. Hadis yang sama dari Siti Aisyah, Rasul berkata, "Taharru Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan." Berburulah, kan? Taharru itu berburu, Pak. Mengejar malam Lailatul Qadar itu di bilangan ganjil pada 10 malam terakhir. Untuk apa sih Lailatul Qadar kita buru-buru? Karena umur kita ini pendek, Pak. A'maru ummati, Rasul bilang, baina sittin wasapin. Usia umatku itu 60 sampai 70 tahun, ya. Kalaupun ada yang lebih, waqalluhum yazid, sedikit yang lebih, yang di atas 70 itu ada tapi tidak banyak, ya. Kita boleh hitunglah. Yang hadir di sini yang umur 70 berapa orang? Di atas 80 berapa? Enggak banyak. Teman-teman kita yang sudah di atas 70 sudah pada enggak ada, ya. Lah, karena usia kita pendek itu, maka Allah memberikan karunia berupa amalan yang sekali kita dapat lakukan itu setara ibadah dengan 84 tahun. Panjang, Bu. Jadi kalau kita selama hidup kita misalnya bisa mendapatkan 12 kali Lailatul Qadar, ya, sama dengan amal kita selama 1000 tahun. Bayangkan tuh. Melebihi umurnya Nabi Adam, melebihi umurnya Nabi Nuh alaihi salam, ya. 1000 tahun. Kalau kita dalam hidup kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar selama 12 kali. Tahun ini usahakan untuk dapat, ya. Bagaimana caranya? Setidaknya al-lail itu, Bu, Lailatul Qadri, kalau disebutkan Lailatul itu ba'da maghrib. Jadi siapa saja yang ba'da maghrib itu sudah beribadah,
10 malam terakhir itu pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu setelah maghrib itu jangan sia-siakan isya berjamaah, kalau bisa tarawih terus baca Quran, ya. Oke, mungkin nggak bisa begadang sampai subuh, ya sampai jam 9 baca Quran, nanti sambung sahur, ya sambil sholat tahajud malam, boleh. Sekaligus sudah tarawih, bapak ibu boleh tahajud lagi, nggak apa-apa, ya. Ada hadis banyak membolehkan itu semua. Bahkan di beberapa tempat ada praktek namanya i'tikaf. Nanti bapak ibu buka surat Al-Baqarah ayat 125 tuh, ya. Wahidna ila Ibrahim wa Ismaila, ya. Aku telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, ya, dan Nabi Ismail alaihissalam, antahhira baitiya lit-taifina wal akifina warukais sujud. Allah, kata Allah ini, aku telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk mensucikan, membersihkan Masjidil Haram tuh, untuk digunakan tawaf dan i'tikaf dan ruku dan sujud. Oleh karena itu i'tikaf itu disunahkan, ya. Idealnya memang i'tikaf itu selama 10 hari itu kita tetap nongkrong di masjid. Dari pagi sampai pagi lagi itu 24 jam i'tikaf di masjid. Tapi para ulama memberikan rincian. I'tikaf itu dibagi 2. I'tikaf yang khusus bulan Ramadan, ya, dan i'tikaf yang umum kapan saja, ya. Kalau i'tikaf yang Ramadan, idealnya dia nongkrong di masjid 24 jam kali 10 hari itu, ya. Kalau kita tidak mampu, minimal kata Imam Syafi'i saatan. Orang Arab kalau menyebut saatan itu 1 jam. Minimal kita duduk 1 jam. Malam ini bapak nih, ya, ini i'tikaf sambil mendengarkan kultum, itu termasuk i'tikaf. Bahkan dengerin khutbah Jumat itu juga termasuk i'tikaf. Lebih lama lebih bagus. Jadi kalau bapak ibu nanti nih besok malam lusa, ya, mulai bilangan ganjil itu jangan sampai lolos tuh taraweh bareng-bareng di sini, ya. Sampai nanti tanggal 30 terakhir tuh, maka ibu bapak pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, sekalipun tidak i'tikaf secara khusus. I'tikafnya secara umum saja. Apa? Dengarkan kultum selama tarawih ini, maka ibu bapak sudah termasuk i'tikaf. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Taharru Lailatul Qadar. Kalau 10 hari tidak mampu, kata Siti Aisyah, boleh taharru Lailatul Qadri fi sab'in, ya, 7 hari terakhir jangan sampai loss. Kalau 10 hari kita tidak mampu juga karena sibuk yang lain-lain tuh, maka bapak ibu ambil 7 hari terakhir bulan Ramadan, itu momen-momen penting diturunkannya malam Lailatul Qadar. Karena para ulama memberikan rincian tentang kapan Lailatul Qadar itu. BMKG Bu sampai hari ini nggak mampu menentukan kapan datangnya. Padahal dia bisa tentukan kan, tanggal 1 Syawal ditentukan, 1 Ramadan dia bisa tentukan dengan ilmu hisab itu, ya. Idul Adha bisa ditentukan. Gerhana setahun berikutnya sudah bisa dihitung kapan waktunya, ya. Nanti tanggal 20 April kita ada gerhana. Dia sudah bisa hitung. Tapi menetapkan Lailatul Qadar nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Menetapkan kapan datangnya Lailatul Qadar itu ilmu pengetahuan belum bisa menentukan. Hanya Rasul sebutkan tanda-tandanya saja, ciri-cirinya saja. Karena tidak bisa ditentukan, Rasul membuat range, batasan 7 hari terakhir. Ada menyebutkan tanggal 27, ya. Karena di surat Al-Qadar kata Lailatul Qadar itu disebut 3 kali, ya. Kata Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar itu disebut 3 kali. Kata Lailatul Qadar itu hurufnya 9 jumlahnya tuh, ya. Kalikan 3 jadi 27. Maka para ulama seperti Ibn Abbas dia bilang tanggal 27 Ramadan, ya, malam 27 itu diturunkannya kata
Lailatul Qadar. Begitu juga kata hiya hatta mat lahil fajr. Hiya itu dalam susunan kata dalam bahasa Arab, hiya itu jumlahnya 27. Sehingga para ulama menetapkan kalau begitu Lailatul Qadar itu diperkirakan tanggal 27 Ramadan. Tapi kita kadang-kadang kurang begitu yakin. Yang enak sudah 10 hari pertama saja, 10 hari terakhir itu full. Kita nongkrong di masjid, tarawih bersama, ya. Sholat isya bareng-bareng, tarawih bareng-bareng. Insya Allah pasti kita akan dapatkan Lailatul Qadar, ya. Tidak perlu iktikaf kalau memang kita tidak punya waktu. Tapi kalau kita punya waktu banyak daripada bengong di rumah, mending iktikaf di masjidnya. Dan jangan lupa minta pada Allah Subhanahu wa taala permohonan ampunan setiap malam tuh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Jadi intinya malam-malam 10 terakhir ini digunakan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Kita nih Pak semua nggak ada yang suci. Karena ada pepatah tuh ya, tidak ada gading yang tak retak, ya. Tidak ada tuyul yang tak botak, tidak ada bisul yang tak bengkak. Semua orang punya kesalahan, kekeliruan. Nah, malam-malam terakhir ini gunakan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah karena Allah telah menyampaikan kepada Rasulnya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Jika kita bisa melaksanakan sholat malam dengan penuh kesungguhan dan keimanan tuh, ya, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, baik yang dulu maupun yang sekarang. Itu saja. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajmain. Allahumma afril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqaka warzuqna tiba'ah wa arina batila batil wajna tinabah. Allahumma ja'alna jamana jamarhuma wa tafurqan bitafraq ma'suma. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bisablillah.